Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamisah. Naftatih wa nabda darsana bil basmalah. Khata talabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita sampai pada Kitabul Buyu'. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabul Buyu'i, kitab menjelaskan tentang jual beli. Al-buyu' wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba wa ghairiha minal mu'amalat, dan pembahasan selain jual beli yang termasuk dalam kategori muamalat. Setidaknya dalam kitab Al-Buyu' ini atau dalam bab muamalat ini, Syekh Abu Syuja mencantumkan ada 28 jenis muamalah. Ada 28 jenis muamalah. Kenapa beliau taruh kitab muamalat ini setelah kitab ibadah atau bab ibadah? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dulu di awal, bahwa yang namanya fikih itu kan ada 4 dimensi. Dimensi ibadah, muamalat, munakahat, kemudian jinayat. Setelah beres soal ibadah spiritual, maka yang berikutnya kita belajar tentang muamalat. Supaya apa? Supaya area perut ini terkondisikan. Kan gitu. Karena yang namanya ibadah, amal soleh itu kan dalam ayat bahkan diakhirkan dibanding dengan memakan sesuatu yang thayyib. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Memakan yang thayyib dulu, baru kemudian amal soleh. Kan seperti itu. Baru nanti kemudian setelah bab muamalat, kalau di Abi Syuja di tengah-tengah nanti ada pembahasan tentang faraid dan wasoya. Kenapa? Karena ilmu faraid itu nisful ilmi, makanya ditaruh di tengah oleh beliau. Setelah itu nanti baru membahas tentang munakahat. Orang nikah kan harus punya modal, harus sudah mapan lah istilahnya lah, sudah tahu mau beraktivitas keuangan apa, sudah tahu akad-akad yang sahih apa, yang tidak sah apa, baru nanti kemudian munakahat, menikah. Baru nanti kemudian ditutup dengan bab jinayat, diakhiri paling akhir nanti ada namanya babul itki. Babul itki kaitannya dengan budak dan lain sebagainya. Dimana secara bahasa al-itku adalah bebas. Harapannya setelah belajar seluruh dimensi fikih, nanti kita semuanya terbebas dari api neraka. Dan seperti itu. Kitabul Buyu'. Jual beli itu apa sih? Secara bahasa, al-bai' adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa seperti itu, muqabalatu syai'in bi syai'in. Secara istilah, aqdu mu'awadatin maliyatin, akad pertukaran benda atau sesuatu yang ada nilai hartanya, tufidu milkal ain, yang berfaedah atau berakibat kepemilikan benda, wal manfaah, dan manfaat, alat takbid, secara permanen. Akdu mu'awadatin maliyatin tufidu milkal ain wal manfaah alat takbid. Jadi akad pertukaran sesuatu yang ada nilai hartanya, di mana akibat dari akad ini adalah kepemilikan benda dan manfaat secara permanen. Kalau manfaat tapi tidak permanen, namanya bukan jual beli, tapi apa? Manfaat tapi tidak permanen. Sewa atau pinjam, ya pinjam juga masuk. Kalau sewa kan dia dapat manfaat tapi tidak permanen, ada batas waktunya. Nah, seperti itu. Al-buyu'u salah satu asya. Jual beli ada 3 macam. Yang pertama bai'u
ainin musyahadatin fajaizun. Jual beli benda atau barang yang terlihat diperbolehkan. Berarti kalau orang buta bisa enggak dia jual beli? Bisa tapi enggak sah. Bisa tapi enggak sah. Terus solusinya gimana? Diwakilkan kepada temannya, kepada walinya atau kepada siapa. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Jual beli sesuatu yang mausufin fi dhimmah. Mausufin disifati fi dhimmah dalam tanggungan atau dijanjikan. Aku jual motor, mereknya ini, rodanya sekian, kapasitas bensinnya sekian, jarak tempuhnya per liter sekian. Mausufin fid dhimmah. Fajaizun hukumnya boleh. Idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Kalau didapati sifat yang disebutkan tadi sesuai dengan faktanya. Bilangnya motornya mereknya Honda, ternyata Yamaha. Jebul ternyata memang di daerahnya apapun mereknya disebut dengan Honda. Ya, ada yang gitu kan? Katanya Toyota, katanya kereta, malah jebul Toyota ini gitu. Karena semua mobil disebut dengan kereta. Gitu. Yang kedua, jadi boleh kita menjual sesuatu yang tidak dilihat, tidak ada, tapi kita sebutkan kriterianya, sifat-sifatnya. Yang penting nanti sifat atau kriterianya sesuai dengan yang kita janjikan. Yang ketiga, wa bai'u ainin ghaibatin. Menjual sesuatu yang gaib. Lam tusyahad, tidak dilihat. Walam tusof, tidak disebutkan kriterianya. Fala yajuz, tidak diperbolehkan. Ada unsur horornya nanti karena tidak ketahuan. Jual singkong, mana? Itu masih di kebun. Masih di kebun, belum dicabut, masih di dalam tanah. Lah berapa? Ketika dicabut ternyata zong. Dan kadang kan pohonnya gede, ketika dicabut ternyata busuk semua dalamnya kan, bisa jadi. Atau kacang, jual satu petak sawah, tak jual nih semua kacangnya. Berapa? Tahun lalu sih gede-gede. Ya tahun lalu kan. Begitu dibayar, cabuti ternyata hanya bisa dipakai untuk pakan sapi. Enggak ada kacangnya. Itu enggak boleh. Singkong yang masih dalam tanah, kacang masih dalam tanah. Kecuali sesuatu yang gaib ini karena tertutupi sesuatu yang melindunginya. Seperti misalkan buah-buahan. Orang jual durian, itu kan tertutup oleh kulitnya, ya kan? Atau misalkan apa lagi? Kelengkeng, tertutup oleh kulitnya, itu kan nggak nampak kan? Itu nggak masalah. Buah-buahan seperti itu nggak masalah. Telur misalkan, telur itu kan di dalam kan? Yang di luar kan kulitnya kan? Tapi kalau kulitnya nggak ada gimana? Nah itu nggak masalah. Kalau yang seperti itu nggak masalah. Jadi jual beli ada 3. Jual beli sesuatu yang musyahad, terlihat, sesuatu yang tidak terlihat tapi disifati, disebutkan kriterianya. Jual beli sesuatu yang tidak terlihat dan tidak disebutkan kriterianya. 2 pertama boleh, yang terakhir tidak diperbolehkan. Wa yasihhu sah bai'u, menjual atau mentransaksikan kulli tahirin, semua benda yang suci atau benda yang najis tapi masih bisa disucikan.
najis tapi masih bisa disucikan. Kalau najis tapi tidak bisa disucikan, maka tidak bisa dijual belikan. Atau menjual barang yang najis, tidak sah, tidak diperbolehkan. Harus suci. Muntafa'in bihi, bisa dimanfaatkan secara syar'i tentunya. Maka seperti alat musik atau alat-alat yang dia lahun, tidak ada manfaatnya, itu kan secara syar'i kan tidak bisa dimanfaatkan, haram dimanfaatkan. Ini kalau secara syar'i dia tidak bisa dimanfaatkan, ya berarti secara kan al-ma'dumu syar'an kal ma'dumi hisan. Kaidahnya seperti itu. Kalau secara syar'i nggak bisa dimanfaatkan, ya berarti secara hissi juga tidak bisa dimanfaatkan. Mamlukin itu dimiliki oleh penjual. Penjual punya wewenang terhadap barang yang dijual. Jual ikan, gede-gede loh ikannya. Mana? Itu masih di laut. Jual burung, mana burungnya? Barusan lepas. Tidak bisa, karena penjual tidak punya wewenang terhadap barang yang dijual. Wala yasihhu bai'u ainin najisatin, tidak sah mentransaksikan benda yang najis. Wala mala manfa'ata fihi, dan benda yang tidak ada manfaatnya. Antum lihat di footnote itu kan kahasyarotin, serangga. Serangga buat apa? Kan? Wa alati lahwin, alat-alat yang lahun, sia-sia. Wa kutubi kufrin, kitab-kitab kekafiran. Wa sya'badah, sya'badah itu jambi-jambi. Jambi-jambi. Beliau menyebutkan di sini berarti syarat-syarat objek transaksi. Jual beli, namanya akad jual beli itu kan mesti dia terdiri dari 3 unsur. Pelaku akad atau pelaku transaksi, dalam istilah fikih namanya al-aqidani, penjual dan pembeli, ya kan? Yang kedua akadnya, atau bahasanya sigot. Sigotnya ini dia ada ijab dan qabul. Jangan dikira ijab qabul itu hanya nikah. Transaksi itu juga harus ada ijab qabulnya. Yang ketiga adalah objek transaksi atau al-mabi. Ini sigoh atau al-aqdu. Objek transaksi tadi sudah disebutkan, ada suci, kemudian mamluk, muntafa'in, tambahkan satu lagi makdurun ala tasallumihi. Makdurun ala tasallumihi, bisa atau mampu untuk diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Mamluk tadi sebenarnya kurang tepat ya contohnya. Yang mamluk tadi penjual punya wewenang, itu misalkan tak jual ini HP apa tak Xiaomi. Ternyata bukan punya saya yang saya jual. HP di dalam kotak yang dikumpulkan ke Ustadz Fanani. Nah itu tidak boleh, karena saya tidak punya wewenang terhadap HP tersebut, bukan milik saya. Kalau yang contoh tadi lebih maksudnya ke makdurun ala tasallumihi, bisa diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Kayak burung yang lepas tadi kan, gimana nyerah terimakannya? Kan gitu.
Kemudian kaitannya dengan akidan pelaku transaksi disyaratkan satu dia balik. Akil, merdeka, tidak dipaksa. Satu lagi, tidak sedang dihajar. Hajar ini namanya dibekukan. Dibekukan hak transaksinya. Hajar, nanti ada di belakang. Kalau syarat akad transaksi dia ada ijab qabul. Barang-barangnya sudah disebutkan tadi ya, syarat-syaratnya ya, suci, bisa dimanfaatkan, dimiliki, bisa diserah terimakan. Tambahkan juga al ilmu bihi lil aqidaini ainan wa qadran wa sifatan. Jadi masing-masing dari penjual dan pembeli tahu, sama-sama tahu ukurannya, sifatnya dan bendanya yang ditransaksikan. Ini kaitannya dengan jual beli. Kita tambah satu kaitannya dengan riba. Faslun, fasal fir riba, menjelaskan tentang riba. Riba itu apa? Aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamatsul fi mi'yari syar'i halatal aqdi. Au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Akad pertukaran komoditi tertentu, mata uang dan makanan, yang tidak diketahui tamatsulnya. Tamatsul itu sebanding atau sama. Sebanding atau sama. Fi mi'yari syar'i, dalam timbangan syar'i, halatal aqdi, ketika akad. Riba sendiri itu ada, yang catatan saya ketika kemarin kita belajar dengan Ustadzuna Khairudai ada 3, tapi yang satu saya ketinggalan penjelasannya. Jadi yang saya dapat penjelasannya saya catat ada 2. Di riba itu ada 3. Riba fadl, riba qarat, sama riba buyuk. Qarat pinjaman atau utang. Buyuk jual beli. Jadi kalau kita minjem qarat, minjem sesuatu, kalau qarat itu lebih umum dari dain ya. Kalau dain lebih ke uang, kalau qarat tidak hanya uang. Kalau qarat tidak hanya uang. Kita minjam sesuatu, kemudian ada syarat manfaatnya di situ, maka itu riba. Apa maksudnya? Pinjam motor dong. Ya tidak apa-apa, tapi bakso ya 1 ya. Paham ya? Pinjam sarung dong, sudah tidak apa-apa, tapi ya gorengan lah 5. Qarat itu pinjaman yang ada manfaatnya, dan manfaat itu disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan maka tidak masuk riba. Kalau tidak disyaratkan tidak masuk riba. Tapi kalau disyaratkan nanti bisa masuk dalam kategori riba. Kalau buyuk di sini ada 2, emas perak, atau hari ini ya mata uang berarti kan, sama makanan.
sama makanan. Jadi kalau kita saling bertukar makanan, itu maka disyaratkan di situ harus sama timbangannya, takarannya, dan harus diserahkan ketika itu. Takobutnya harus ketika itu. Kaitannya dengan ini, emas perak sama makanan, ini menggolongkannya caranya gini. Ini disebut satu jenis. Ini disebut satu jenis. Jenis emas perak, jenis makanan. Rumusnya gini. Jenisnya sama, satu jenis, komoditinya sama, satu jenis. Misalkan kategori emas perak, berarti jenisnya emas perak, komoditinya satu, berarti emas tukar dengan emas, rupiah dengan rupiah, paham ya? Dolar dengan dolar. Maka syaratnya ada tiga. Satu, dia harus tamasul. Syaratnya tiga. Satu, tamasul. Tamasul itu artinya apa? Sama. Kalau 10.000 ya ditukar dengan 10.000. 100.000 ditukar dengan 100.000. Tidak bisa 100.000 ditukar dengan 102.000, 103.000, 105.000. Harus tamasul yang pertama. Yang kedua, dia harus hulul. Hulul itu maksudnya adalah tanpa tempo. Yang ketiga, syaratnya adalah takobut. Serah terima di tempat. Contoh misalkan Andros tuker uang 100.000 ke Khalid. Maka pertukaran uang 100.000 antara Andros dengan Khalid harus memenuhi tiga syarat. Satu, tamasul, 100.000 tukar dengan 100.000. Yang kedua, harus hulul, tidak boleh ada tempo. Khalid, saya tuker uang ya. Ya nggak apa-apa, sebentar. Nanti jam 1 insya Allah. Terus 100.000 dikasihkan ke Khalid. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada tempo. Dan dia harus takobut, serah terima di tempat. Maka kalau mau tuker, ya ketika itu Andros bawa 100.000, Khalid bawa 100.000, ditukar di tempat ketika itu. Paham ya? Ini kalau satu jenis, satu komoditi, termasuk makanan. Beras tukar dengan beras, gula tukar dengan gula. Berlaku tiga syarat ini. Kalau satu jenis tapi beda komoditi, sama gitu aja ya, biar gampang ya. Jenisnya sama tapi komoditinya beda. Misalkan emas ditukar dengan perak, rupiah ditukar dengan dolar. Itu kan satu jenisnya sama tapi komoditinya beda, ya kan? Maka syaratnya dua, hulul sama takobut. Syaratnya ini ditulis gini aja, syaratnya 1 sampai 3. Kalau ini syaratnya 2 sampai 3. Jadi tidak harus tamasul, boleh rupiahnya lebih banyak,
dolarnya lebih sedikit. Dan harusnya kan seperti itu. Masa 1 dolar ditukar dengan 1 rupiah? Kan nggak sebanding. 1 dolar ya ditukarnya dengan sekarang berapa kursnya? 14,5 atau 15.000 lah kurang lebih. Kan gitu. Tapi syaratnya harus hulul, harus takobut. Harus hulul, harus takobut. Yang terakhir, kalau jenisnya beda, komoditinya beda, maka mafi syarat. Tidak harus tamasul, tidak harus hulul, tidak harus takobut. Makanan itu apakah makanan pokok atau di luar makanan pokok? Tidak apa-apa Ustaz. Nah kita baca, ada di sini. Wariba fidzahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba itu berlaku pada emas, pada perak, dan pada mat'umat, makanan. Lihat di footnote, mat'umatul adamiyin, makanan manusia. Iktiyatan, baik makanan manusia itu yang bisa disimpan atau dijadikan makanan pokok, au tafakkuhan, hanya sekedar makanan untuk dinikmati, au tadawiyan, atau makanan yang ada fungsi obatnya, au islahan, tambah satu lagi au islahan, atau makanan yang sifatnya dia memperbaiki atau mengubah rasa. Berarti apa? Makanan tapi mengubah rasa. Bumbu-bumbuan juga masuk. Buah-buahan masuk. Apel tukar apel ya harus sama. Berlaku 3 syarat ini. Apel tukar apel, salak tukar salak sama. Beda kalau apel tukar salak. Nah, itu nanti maka berlakunya yang kedua tuh, sama jenisnya beda komoditinya. Fala yahillu, maka tidak halal bai'udz dzahabi bidz-dzahabi, menjual emas dengan emas, walal fiddati kadzalika, perak dengan perak, illa mutamasilan naqdan, kecuali tamathul dan naqdan. Naqdan ya, naqdan maknanya seketika itu langsung diserah terimakan. Wala, dan tidak halal bai'u, menjual, ma barang, ibta'ahu, yang dia beli, hatta yaqbidahu, sampai dia terima. Tidak halal menjual barang yang dibeli sebelum dia terima. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Saya beli speaker kepada Rocky, sama Rocky sudah dikirim, tapi belum saya terima. Sudah saya jual ke Hanif. Itu tidak boleh. Harus saya terima dulu baru saya jual ke Hanif. Kenapa? Karena speaker tersebut masih dalam tanggungannya Rocky, belum dalam tanggungan saya. Artinya ketika Hanif menerima speaker tersebut kok ternyata cacat, rusak, Hanif secara hukum harusnya kan minta pertanggungjawaban pada saya. Tapi barang itu masih dalam tanggung jawabnya Rocky sebagai penjual pertama. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging dengan hewan mutlakon. Tambah keterangan mutlakon. Nah sebentar, catatan tadi ya. Apa definisi kita menerima barang yang kita beli? Apa definisi kita menerima barang yang kita beli?
Kalau benda itu atau sesuatu yang kita beli itu berupa sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, seperti misalkan rumah, kontrakan, apartemen, maka tanda kita sudah menerima barang itu adalah tempat tersebut sudah dikosongkan. Tempat tersebut sudah dikosongkan dan kuncinya sudah diserahkan kepada kita. Itu ya. Kalau barangnya sesuatu yang tidak bisa dipindah. Kalau barangnya sesuatu yang bisa dipindah tapi berat, misalkan kapal atau mobil atau bis, itu kan barang bisa dipindah tapi berat, maka bentuk sudah kita terima atau sudah diserah terimakan adalah sudah dipindah tempatkan, sudah dipindahkan, sudah digeser lah, misalkan seperti itu. Adapun sesuatu yang bisa dipindah dan dia ringan, maka bentuk penerimaannya adalah si penjual menyerahkan ke tangan si pembeli, ke tangan si pembeli. Kembali ke yang tadi, menjual daging dengan hewan. Misalkan Idul Adha dapat daging seember sapi atau 2 ember, ditukar dengan seekor kambing, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi secara mutlak tidak bisa daging ditukar dengan hewan. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Boleh mentransaksikan atau menjual emas dengan perak mutafadilan. Mutafadilan itu artinya berbeda, tidak tamasul. Nilainya berbeda. Ya, berbeda, tidak sama. Naqdan, tapi catatannya harus yadan biadin. Itu tadi khulul sama takobut. Wa kadzalika, demikian halnya al-mat'umat, makanan. La yajuzu, tidak boleh bai'ul jinsi minha, menjual yang satu jenis bimislihi, dengan yang sepadan atau yang sama, illa mutamathilan naqdan, kecuali dia tamasul dan naqdan, tanpa tempo dan langsung diserah terimakan. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Kalau beda barangnya, maka tapi masih satu jenis, maka boleh tafadul tapi harus naqdan. Wala yajuzu bai'ul gharar, tidak diperbolehkan jual beli transaksi yang ada unsur ghararnya. Gharar itu apa? Ma tarad dada baina amroin. Ma tarad dada baina amroin, sesuatu yang masih diragukan, ini apik apa enggak, ini nilainya berapa, ini ada cacatnya apa enggak. Kalau di footnote-nya itu ghairul maklum, sesuatu yang belum diketahui tapi masih belum jelas, itu gharar. Kalau daging dengan hewan kan tidak boleh. Kalau daging dengan daging boleh apa enggak? Boleh. Catatannya harus sudah dikeringkan. Kalau masih basah maka sama, tidak boleh. Daging sapi tukar daging kambing, ikan tukar dengan daging apa, itu tidak boleh, kecuali sudah dikeringkan. Daging dikeringkan itu kayak apa tadi? Dendeng, tahu dendeng? Dendeng udah dijemur kan, keringkan, itu tidak masalah. Nah, kaitannya dengan gharar itu ada 2 pengecualian. Kalau ghararnya gharar yasir, sesuatu yang tidak diketahui sifat atau kadarnya itu hanya ringan, sedikit, maka tidak masalah. Contohnya misalkan kamar mandi umum. Kamar mandi umum itu kan mau seberapapun buang air kecilnya ya tetap 2000 kan. Masa ditakar kan enggak? Kan gitu. Yasir namanya. Atau ghararnya gharar tabaan. Tabaan itu dia ya ngikut benda yang atau sesuatu yang dijual, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah kan kita tidak tahu seberapa dalamnya.
Tapi ya rumahnya harganya berapa, pondasinya ikut include sekaligus dengan rumahnya. Itu untuk hari ini. Baik sama riba. Insyaallah untuk khiyar dan seterusnya kita bahas nanti pertemuan yang berikutnya. Khiyar ini nanti berlaku untuk orang yang jual beli. Khiyar itu kan artinya apa? Milih untuk jadi atau tidak jadi, kan gitu. Barangkali barangnya nanti ada cacat lain sebagainya, itu nanti kaitannya dengan transaksi jual beli, ada namanya hak khiyar. Hak khiyar, melanjutkan atau membatalkan transaksi. Barangkali ada yang mau didiskusikan kaitannya dengan yang kita bahas secara khusus mungkin, atau hal yang lain, tafadhol kalau ada. Yang kan kalau misalnya tadi kan biasanya ada yang sering terjadi di kehidupan ketika tangkapan itu beda dibawa dulu, itu berarti maksudnya dosa ya? Iya, tidak boleh. Berarti solusinya itu berarti harus ya ketika mau nuker ya sudah ada uangnya. Kayak biasanya kalau kita beli terus tidak punya kembalian, itu kan biasanya langsung kan, tuker 50.000 langsung diambilkan kan, 10 ribuan 5 langsung diserah terimakan, itu tidak masalah. Allah alam. Ya. Ya. Tidak manfaat itu apa saja? Yang tidak ada manfaatnya secara syar'i di sini ya. Maksudnya sesuatu yang tidak ada manfaatnya secara syar'i. Nah, kalau walaupun ada manfaatnya secara manusiawi, tapi kalau secara syar'i tidak ada manfaatnya, ya berarti tidak masuk kategori barang yang boleh untuk diperjualbelikan. Nah, kaitannya dengan mainan kan dia bisa bisa dijadikan sebagai hiburan untuk anak, bahan edukasi dan sebagainya. Kalau seperti itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu seperti misalkan, mohon maaf, tai kambing, tai sapi, itu kan selain najis juga intifa syar'inya apa, kan gitu kan. Maka nanti cara transaksinya tidak menggunakan transaksi jual beli. Ada namanya nanti ikhtisos. Ikhtisos itu sesuatu yang najis tapi ada manfaatnya secara manusiawi. Itu nanti ada bentuk akadnya tersendiri. Tidak menggunakan akad jual beli, atau jual beli tapi nanti ada bab khusus membahas terkait dengan itu. Allah alam. Yang saya pahami seperti itu. Ada lagi? Ya. Yang malah manfaat fihi itu yang kayak masih istilahnya subjektif, tergantung kayak pendapat mana gitu. Enggak, itu ya secara syar'i. Kalau memang secara syar'i dia tidak boleh dimanfaatkan atau haram, ya berarti kan tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i kan. Kalau tidak ada manfaatnya secara sudut pandang syar'i, ya berarti secara hissi, secara manusiawi juga tidak bisa kita manfaatkan. Allah a'lam. Ada lagi? Kayak serangga ini kan secara syar'i kan manfaatnya untuk apa? Tapi secara manusiawi kan dia bisa buat pakan manuk, ya, jual beli jangkrik buat apa? Buat lomba-lombaan ngeriknya kenceng-kencengan. Siapa dulu yang pernah jual beli jangkrik? Nah, itu. Allah alam. Lagi? Harus ada ijab qabul, itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan tidak harus ada ijab qabul. Kalau memang secara uruf, secara adat sudah sama-sama tahu, penjual pasang tarif sekian, pembeli sudah tahu, kemudian pembeli ngambil, penjual bayar, ditaruh di toples atau di mana, itu tidak masalah.
Menurut Imam Nawawi, dan dalam mazhab Hanafi pun seperti itu, dalam mazhab Maliki seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Namanya jual beli ya harus ini saya jual, ini saya beli. Oh iya, ini harganya sekian. Oh iya, saya beli. Tapi yang seperti itu kan sulit aplikasinya kalau kita di Indomaret atau Alfamaret. Masa kita ambil mie, Mbak, saya beli ini. Enggak kan? Kita ambil, taruh keranjang, kita kasih. Ya kan? Di scan terus kasih, totalnya sekian, ya toh? Tidak ada lafal saya beli, saya jual. Saya jual, saya beli, enggak ada kan? Itu namanya bai'ul mu'athah. Dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad enggak boleh, tapi Imam Nawawi berbeda. Imam Nawawi mengatakan enggak masalah, boleh. Allah alam. Kayak model jualannya kantin kan gitu kan? Ada barang, toples, kasih tarif kan, ini 500, ini 1000, 2000 kan gitu. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, dalam mazhab Hanafi, Maliki nanti ada syarat-syaratnya. Setahu saya di antara syaratnya namanya bai'ul mu'athah itu tidak boleh ngutang. Setahu saya. Jadi ya ngambil langsung bayar. Saya pernah ngutang ya, belum tahu ilmunya. Sekarang udah tahu ilmunya, ya utangnya dibayar. Ada lagi, Fadol? Kalau ada? Apa, Mas? Kalau ayam tukar kelinci, jadi boleh. Ayam nukar kelinci. Alam ya, kalau di sini kan daging dengan hewan. Kalau hewan dengan hewan, Allah alam. Saya belum tahu. Tapi tampaknya sih tidak masalah kalau seperti itu. Allah alam, nanti harus saya cari dulu. Boleh apa enggak? Ada lagi? Kalau tidak ada ya sudah, insyaallah besok kita lanjutkan. Pekan depan kaitannya dengan khiyar sama kata-kata yang lain. Nata beli jajan sah nggak jual belinya? Mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab Syafi'i tidak sah. Karena dia belum balik. Sebagian mazhab ada yang mensyaratkan tidak harus balik, yang penting sudah mumayyiz. Allah alam bisawab, begitu. Kita lanjutkan insyaallah nanti pekan yang akan datang. Nah, tatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.